sholat ini adalah tiangnya agama secara pribadi maupun secara sosial, dan juga pilar utama adalah sholat. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita keimanan, memberikan kita kesehatan, memberikan kita semua kenikmatan yang telah diberikan kita, yang kita rasakan selama ini. Demikian juga salat serta salam mudah-mudahan tetap dicurahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan kajian kita setelah azan, yaitu sholat. Tapi nampaknya dulu pernah ya kita, tapi belum tuntas pembahasan tentang sholat. Nanti ada beberapa penekanan yang ingin kami sampaikan, mulai dari awal tentang sholat. Yang pertama, as-salatu ibadatun tatadammanu aqwalan wa af'alan makhsusatan muftadihatan bitakbirillahi ta'ala mukhtatamatan bitaslim. Salat itu adalah ibadah yang di dalamnya mengandung atau berupa perkataan, qaul, aqwal, wa af'alan, dan fi'il atau aktivitas, perbuatan atau gerakan yang khusus. Jadi di dalam sholat itu bacaan-bacaan yang dibaca itu khusus, kemudian juga gerakan-gerakannya adalah juga khusus, sudah ditentukan, yang diawali mulai takbiratul ihram, bitakbirillahi Allahu Akbar, dan diakhiri dengan salam. Setelah salam sudah selesai sholatnya. Ya, setelah salam itu bukan dari sholat. Ya. Walaupun kadang dalam masjid, banyak dari masjid itu apa yang dilakukan ketika sholat dengan setelah sholat itu lebih lama. Setelah sholatnya, ya, setelah sholatnya itu lebih lama. Tetapi intinya yang paling utama karena yang diwajibkan adalah sholat. Maka bagi seorang mukmin, seorang muslim yang berpegang teguh imannya dan Islamnya dengan Al-Quran dan Sunnah, maka konsentrasinya atau fokusnya adalah pada waktu sholat. Nah, terus kemudian zikir setelah itu tidak bisa membandingi, apalagi menggantikan sholat. Nah, makanya jangan sampai kita waktunya sholat atau aktivitasnya sholat itu kurang diperhatikan, sementara amal selain sholat, setelah sholat itu
bahkan menjadi bahan pertentangan. Jangan sampai. Kemudian manzilatuha fil Islam, kedudukannya di dalam Islam. Walisolati fil Islami manzilatun la ta'diluha manzilatan ayyata ibadatin ukhra. Dalam Islam, sholat itu menduduki kedudukan yang tidak bisa digantikan atau dibandingi dengan ibadah yang lain, apapun ibadah lain tersebut. Fahiya imaduddin alladzi la yaqumu illa bihi. Salat itu adalah sokok-gurunya agama. Ya. As-salatu imaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu adalah sokok-gurunya agama. Barang siapa mengerjakannya, mengerjakan sholat tersebut, maka dia menegakkan agama. Nah ini nanti berkaitan dengan hadis berikutnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ra'sul amri al-Islam wa amuduhu as-salat wa dzurwatu sanamihi, ujung tombaknya. Jadi dzurwatu sanami itu ya, kalau tombak itu ujung yang paling tajam itu. Al jihadu fi sabilillah, ujung tombaknya adalah jihad fi sabilillah. Nah, kita bahas yang ini tadi, Ra'sul amri al-Islam, berkaitan dengan imaduddin atau sokok-gurunya Islam adalah sholat. Ra'sul amri al-Islam, al-amru di sini adalah segala hal. Jadi segala hal yang berkaitan dengan manusia itu asasnya atau yang paling mendasar adalah Islam. Wa amuduhu as-salat, dan sokok gurunya adalah sholat. Nah ini begini, kita tinjau manusia dari sisi manusia itu ada dua aspek pribadi dan aspek sosial. Nah, semua hal yang berkaitan dengan urusan pribadinya, itu asasnya adalah Islam. Demikian juga aspek yang berkaitan dengan sosial, itu yang paling mendasar adalah Islam. Terus kemudian sokok guru Islam tersebut adalah sholat. Jadi begini, manusia berkaitan, ini ada tulisan tadi saya. Bahwa ada. Ya Allah, astagfirullah. Begini ya, saya masih hafal tadi apa yang saya siapkan tadi. Begini, manusia secara pribadi, aspek pribadinya itu baik secara ruhiyah maupun jasadiyah, asasnya adalah Islam, berkaitan dengan hadis Rasulullah, ala fil jasadi mudghatan. Ini berkaitan dengan ruhiyahnya. Apabila ruhiyah tersebut asasnya adalah Islam dan wa amuduhu as-salat, tiang dasarnya adalah sholat, maka akan tegaklah ruhiyahnya, kondisi psikisnya, kondisi kejiwaannya, ya, kondisi akalnya pasti akan tegak. Apabila sholatnya itu benar, pikirannya pasti benar. Apabila sholatnya tegak atau lurus dan benar, pasti
kejiwaannya akan tegak juga. Walaupun seseorang itu tidak terhindar dari musibah, tidak terhindar dari galau, pernah susah, dalam kondisi tertekan yang tekanan paling berat, paling tinggi, apabila sholatnya tersebut tegak dan benar, insya Allah dia akan bisa bertahan. Sementara orang-orang yang galau, apabila dilihatlah sholatnya. Makanya ini sebagai pengingatan pada kita, suatu ketika dalam perjalanan kehidupan kita mikir masalah misalnya keluarga, masalah anak, ini sikap yang paling kecil, masalah dengan tetangga, masalah dengan lingkungannya, bahkan seorang tokoh masyarakat, misalnya masyarakat dengan kaumnya, ya, masyarakat dengan rakyatnya, bagi seorang pemimpin, lihatlah sholatnya. Apabila dilihat dalam tekanan dari berbagai aspek tadi, aspek anaknya, istrinya, keluarganya, atau masyarakat secara umum, tekanan begitu berat. Apabila sholatnya itu tegak dan benar, dekat dengan Allah dengan sholat tersebut, maka dia akan bisa mengatasi semua tekanan dalam hidupnya tersebut. Terus kemudian aspek sosial. Dalam aspek sosial manusia, kelompok yang terkecil dari sosial itu adalah keluarga. Nah, dalam keluarga, apabila kualitas sholat di dalam keluarga tersebut baik, maka akan baik-baiklah keluarga tersebut. Ya, bahkan begini misalnya, cobaan itu tidak hanya diterimakan oleh orang-orang yang umum atau orang pada umumnya, tetapi bahkan seorang ulama pun suatu ketika dicoba dengan keluarganya, ya, seorang mubalik terkenal atau populer, suatu ketika datangnya justru bukan dari orang-orang yang mengancamnya untuk melukai atau membunuhnya, tapi justru kadang datang dari keluarganya sendiri. Bahkan seorang nabi pun, ya, Nabi Nuh, kemudian itu Nabi Lot, itu dari keluarganya sendiri, dari istrinya sendiri. Nah, sehingga keluarga tersebut dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul imani, Rasul amri al-Islam, wa amuduhu as-sholat. Maka apabila sholatnya itu, kualitas sholatnya tersebut dijaga dengan betul, maka keluarga tersebut akan baik-baik saja. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam sebuah ayat, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Nah, ini hanya menunjukkan wastabir 'alaiha. Jadi wa'mur ahlaka bis-sholati, perintahkanlah kepada keluargamu untuk sholat dan menjaga sholatnya. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah engkau dalam menjalankan perintah tersebut. Kita mungkin rajin ke masjid, tapi ketika tidak memperhatikan istri kita, anak kita adzan langsung ke masjid, bagus kan itu? Tetapi kita pulang ternyata istri kita belum sholat. Nah, ini diantaranya pilar-pilar untuk menegakkan kerukunan, kesolehan dalam keluarga adalah as-sholat. Demikian juga masyarakat yang lebih luas lagi, masyarakat tingkat RT, masyarakat tingkat kampung, tingkat desa, bahkan tingkat negara. Apabila sholatnya tersebut kualitasnya itu rendah, akan mengakibatkan kualitas kenegaraan, bahkan sampai kenegaraan, ya, bahkan kualitas hidup bangsa atau rakyat tersebut juga rendah. Bahkan begini, misalnya negara-negara maju ya, tetangga yang terdekat lah, Singapura,
agak jauh dikit Jepang, Korea dan sebagainya, maju, populer. Tetapi kita kan tahunya, dengarnya itu kan mereka negara maju, makmur ya jelas ya. Makmur lah jelas sudah sejahtera. Tetapi justru dilihat dari sisi rohaniahnya, rohnya itu ternyata hampa, hampa. Misalnya terjadi banyaklah dari sudut pandang itulah. Nah, oleh karena itu sholat ini adalah tiangnya agama secara pribadi maupun secara sosial, dan juga pilar utama adalah sholat. Misalnya dalam ini ya, aspek lain ya, aspek tadi ya, bahkan menginjak kepada aspek lain, aspek pendidikan, kemudian aspek ekonomi, aspek politik, dan yang lain ya, misalnya aspek militer. Aspek pendidikan, suatu sekolah, suatu masyarakat ya, sekolah ya, apabila Islam terus kemudian ditopang atau didukung dengan kualitas sholat dalam sekolah tersebut baik dan tegak, insya Allah akan mendorong, menjadi pengungkit ke kemajuan atau kepositifan dalam sekolah tersebut, di dalam pendidikan, mulai dari tingkat SD, SMP sampai perguruan tinggi. Apabila sholatnya baik, insya Allah akan menjadi minimal penjaga terakhir terhadap kenegatifan atau keburukan di dalam lembaga pendidikan tersebut. Terus kemudian dalam aspek ekonomi juga demikian. Apabila sholatnya ya, agama Islam dan sholatnya tersebut baik di dalam masyarakat tersebut atau dalam ekonomi tersebut, misalnya aktivitas ekonomi di pasar atau aspek produksi ya, di persawahan atau di perkebunan atau di perusahaan dan sebagainya, apabila sholat ya misalnya tersebut diperhatikan, misalnya satu perusahaan, satu pabrik misalnya, saya pernah dengar ada lowongan untuk menjadi imam masjid sekaligus pemakmur masjid di satu perusahaan dengan gaji lumayan. Nah, apabila itu terjaga dengan baik, pasti akan menjaga baik kualitas atau paling nggak kesolehan di dalam komunitas ekonomi tersebut. Setiap lembaga ekonomi, lembaga pemerintahan juga demikian. Coba diperhatikan di perguruan tinggi atau di kantor-kantor pemerintah apa saja. Apabila di situ ada masjid kemudian dimakmurkan masjid tersebut, insya Allah akan bisa mengungkit, daya ungkit untuk meningkatkan paling tidak kesolehannya, kemudian meningkatkan juga semangat ya, atau meningkatkan apa istilah ini dalam ekonomi, meningkatkan produktivitasnya dan sebagainya. Baik, ini menjadi catatan penting untuk kita semua. Demikian juga politik. Baik, kita ngomong sekarang misalnya tentang partai atau tentang politik ya, yang ada pada diri kita. Coba perhatikan, ketika sholat, ketika Islam dan sholat ditegakkan, insya Allah akan menjaga kesolehan komunitas, partai atau politik dari negara tersebut. Ya. Apabila Islam dan sholat dijaga dengan baik. Kemudian juga militer dan sebagainya. Segala sesuatu itu kembali kepada apakah Islam, apakah sholatnya tersebut ditegakkan. Baik. Kemudian wahya awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu, dan yang pertama kali dihisab di akhirat nanti seorang hamba adalah sholatnya. Apabila sholatnya dihisab atau dihitung baik, insya Allah akan bisa
mempengaruhi penghitungan berikutnya. Paling tidak begini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya sholat sunat juga. Itu apa? Sebagai diantaranya adalah pengganti atau penutup apabila nanti ada hisab, ada minusnya misalnya, itu bisa diganti dengan sholat sunnahnya. Demikian juga sholat apabila dilakukan, karena pahala sholat itu Allah yang membalasnya, tidak terhingga, sampai tidak terhingga. Maka apabila sholatnya itu sudah bagus, sudah baik, maka minimal nanti apabila dia tidak terlepas dari dosa, misalnya manusia tidak bisa lepas dari dosa dan keliru atau salah, maka pasti akan bisa ditutupi dengan sholatnya. Itu seperti itu artinya. Jadi tetap dihisab yang maksiat tetap dihitung juga. Apabila melakukan satu pelanggaran tetap dihitung juga. Tetapi apabila sholatnya baik, kualitasnya baik, maka semuanya akan menjadi baik saja. Minimal akan bisa menutupi kekurangan-kekurangan yang dimilikinya. Baik. Demikian juga wasiat yang terakhir disampaikan Rasul sebelum meninggal adalah as-salat wa ma malakat aymanukum. Ya. Salat dan peliharalah, jagalah apa yang kalian miliki, yaitu budak di sini dalam hal ini. Nah, ini wasiat Rasulullah SAW itu sangat penting sekali di sini karena diantaranya tentang budak. Walaupun generasi sahabat tabi'in masih, bahkan di zaman dinasti Umawi, Abbasiyah itu masih ada perbudakan dan masih ada perbudakan. Baik. Terus kemudian hukum tarkis sholat. Ya, setelah kita tadi pentingnya sholat, bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan sholat? Ini menjadi wacana yang sangat aktual, sampai kapanpun masih aktual ini. Pada zaman Rasulullah itu mendominasi hal yang sangat penting, demikian juga pada zaman sekarang ini. Nah, ini secara normatif saya sampaikan, tapi nanti ada paparan dari para ulama, diantaranya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Hanbal. Nah, al-amr hadithul musarrah bi kufrihi fahiyya, yaitu hadis-hadis yang secara terang-terangan menyatakan hukumnya itu kafir yang meninggalkan sholat. Ini an Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainar rajuli wa bainal kufri tarkus sholat. Rawi Ahmad wa Muslim. Yang membedakan antara seseorang dengan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalat faman tarakaha faqad kafara. Yang membedakan antara kita dengan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya maka dia telah kafir. Baik, ini normatifnya. Jadi teks kunci hadisnya. Terus kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan wa qaul tarikil muhafadzati ala sholati ma'a a'immatil kufri fil akhirati yaqtadi kufru atau yaqtadi kufrahu. Baik, ini sebelumnya ada hadis man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah wa man lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran wa la burhanan wa la najatan wa kana yaumul qiyamati ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay ibnu khalaf. Barang siapa yang menjaga sholat, maka di akhir nanti dia akan mendapatkan cahaya atau dia sendiri bercahaya, dan ada tanda di situ, dan dia akan mendapatkan keselamatan di akhirat. Wa lam yuhafidh 'alaiha lam takun lahu nuran
wala burhanan wala najatan. Sebaliknya orang yang tidak menjaga sholatnya maka dia tidak bercahaya, kelihatan kusut, kelihatan muram, kelihatan hitam, ya. Wala burhanan wala najatan, dan tidak selamat. Wa kana yaumul qiyamah ma'a. Orang-orang yang meninggalkan sholat yang pertama itu akan bersama dengan Qarun, wa Fir'aun, dan dengan Fir'aun, wa Haman, dan Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun, wa Ubay ibn Khalaf. Baik, ini penjelasan dari Ibnu Qayyim. Tarikul muhafadzati ala sholati imma ayyushghilhu maluhu, apabila meninggalkan sholat karena disibukkan oleh hartanya, sibuk dengan perdagangannya, maka dia akan bersama dengan Qarun. Atau karena kekuasaannya, karena jabatannya, aduh ada rapat ini, nanti aja sholatnya. Kemudian karena dia pimpinan maka semuanya juga meninggalkan sholat, atau paling tidak menunda sholatnya. Ya, ini karena kekuasaannya atau jabatannya. Auriyasatahu, atau ininya urusan dinasnya, ini urusan departemen atau urusan ini ya, ke birokrasinya, ya. Kesibukan karena birokrasi dan sebagainya, meninggalkan sholat atau tidak menjaganya, maka dia akan bersama dengan Haman. Haman itu perdana menterinya Fir'aun. Atau berkaitan dengan perdagangannya, atau bersama dengan orang-orang munafik. Baik, ini penjelasannya. Faman syaghalahu anha maluhu fa huwa ma'a Qarun. Barang siapa yang hartanya menyibukkan meninggalkan sholat maka dia akan bersama Qarun. Dan wa man syaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a Fir'aun. Apabila jabatan dan kekuasaannya yang menyebabkan dia meninggalkan sholat maka dia akan bersama dengan Fir'aun. Wa man syaghalahu anha riyasatahu wa wizaratahu fa huwa ma'a Haman. Apabila urusan birokrasiannya meninggalkan sholat atau meninggalkan menjaga sholat maka akan bersama dengan Haman. Wa man syaghalahu anha tijaratuhu fa huwa ma'a Ubay ibn Khalaf. Apabila dia disibukkan dengan perdagangannya maka dia akan bersama dengan Ubay ibn Khalaf. Ubay ibn Khalaf ini termasuk orang-orang munafikin. Terus kemudian karena ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mali tarkuhu kufrun ghairu salat. Qala Muhammad ibn Musa al-Marwazi, sami'tu Ishaq yaqul sahha an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna tarika sholati kafirun. Karena ra'yu ahli ilmi min ladun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna tarika sholati amkan min ghairi udhrin hatta yadhhaba waqtuha kafirun. Terus kemudian ini diskusi antara Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ibnu Ahmad. Ra'yul ulama, ra'yul ba'dul ulama. Al-hadithul mutaqaddimah zahiruha yaqtadi kufrun, yaqtadi kufru tariki sholat. Hadis-hadis yang saya bacakan tersebut di atas menunjukkan kekafirannya orang yang meninggalkan sholat, wa ibahatu damihi, dan halal darahnya. Walakin kathirun min ulama salafi wal khalafi minhum Abu Hanifah, tetapi banyak diantaranya ulama terdahulu salaf dan khalaf maupun sekarang ini, minhum Abu Hanifah, diantaranya Abu Hanifah, Malik, Imam Syafi'i, ala annahu la yakfur, itu tidak sampai derajat kepada kekafiran, bal yafsuqu wa yustatabu, dan dia itu fasik dan mempunyai peluang untuk bertaubat. Fa in lam yatub qutila haddan ada Malik wa Syafi'i wa ghairuhuma. Apabila dia menentang Muslim tapi menentang dengan terang-terangan bahwa sholat itu tidak wajib,
sholat itu tidak fardu dan sebagainya, kemudian dia nggak mau sholat. Nah, ini menurut Imam Malik, Imam Syafi'i itu kafir. Nah, jadi seperti ini, di antara kaidahnya orang yang menyebabkan dia kafir itu adalah ahalla ma harramallahu wa harrama ma ahallallahu. Apabila dia menghalalkan yang diharamkan oleh Allah, ya, menghalalkan yang diharamkan oleh Allah atau mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang mengucapkan, ini kaidahnya seperti itu. Kaidahnya seperti itu. Baik. Apabila dia keyakinannya tidak sampai seperti itu, maka dia tidak sampai kafir. Nah, ini kemudian munadharatun fi tariki salat. Perdebatan tentang orang meninggalkan salat. Dzakara sebagai fi tabaqat Syafi'i, Syafi'i wa Ahmad radhiyallahu anhuma tanadzara fi tariki salat. Antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad itu terjadi perdebatan tentang orang meninggalkan salat. Kalau Syafi'i, ya Ahmad. Ya, ini karena muridnya, coba Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Tapi orang Arab Ahmad ini menyebut seseorang ya dengan namanya langsung. Bahkan ada seorang anak memanggil bapaknya itu namanya langsung. Ada seorang security kampus pas ngobrol-ngobrol itu dia cerita dan bangga, anak saya itu nyebut saya itu Mahmud, jadi dia namanya Mahmud ya Mahmud gitu. Kalau sini jewer siapa yang marahi ini? Kalau di sini keturunan Arab itu memanggil suaminya Jabal biasa. Di jagalan sana itu misalnya namanya Ali, ya Ali gitu. Oh ya Ali gitu. Nah, itu apa namanya, mungkin ini ya, keturunan, warisan keturunan. Baik. Nah, ya Ahmad, ataqulu innahu yakfuru. Apakah orang yang meninggalkan sholat kamu mengatakannya kafir? Kemudian, na'am, ya. Idza kana kafirun fa bima yuslim. Terus apabila dia kafir, bagaimana dia Islam? Yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan mengucapkan syahadat, maka dia akan menjadi muslim. Qala Syafi'i, fa kullu mustadimun di hadzal qawli lam yatruhu. Nah, ini Imam Ahmad yang bilang itu. Jadi orang itu selagi dia masih mengucapkan syahadatain itu, maka dia tetap menjadi muslim apabila dia tidak meninggalkan dua syahadat tersebut. Yuslimu bi ayu saliyah. Kemudian dia menjadi Islam betul apabila dia benar-benar sholat. Kalau sholatul kafir la tasihhu. Sholat orang kafir itu tidak sah. Kan dia nggak mau sholat, tapi dia mengucapkan syahadat. Kalau Imam Ahmad itu kafir. Nah, terus kemudian sholatul kafir la tasihhu, nggak boleh kalau dia sudah nggak pernah sholat, misalnya sudah seminggu atau sebulan nggak sholat, tahu-tahu datang Jumatan, kemudian itu sholat, nggak mengucapkan syahadat dulu. Nah, terus kemudian wala tasihhu wala yahkumu lahu bil islami biha, nggak bisa itu karena dia sholatnya orang kafir itu nggak sah, sholatnya hanya orang mukmin. Fasakata Ahmad rahimahullah. Nah, ini apa namanya, perdebatan antara Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, kalau menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, tiga ulama besar ini mengatakan tidak sampai keluar dari agama, tapi dia fasik dan mempunyai kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki Islamnya. Baik. Baik, ada pertanyaan atau ada berkaitan dengan sholat. Tentang sholat ini luas sekali, apa namanya, temanya itu sangat luas sekali. Di antaranya kita di Indonesia ini kan berapa sekarang? 90% ada nggak muslimnya? 83. Ya. Itu sensus ya, dari sensus. Tapi ada nggak sensus sholatnya? Kira-kira berapa persen dari 83 tersebut? Separuhnya ada nggak?
Susah. Ini termasuk dakwah ini apa peta dakwah. Perlu ada yang ini yang mengerjakan peta dakwah Indonesia dan mendukung gerakan dakwah juga. Nah, terus kemudian dari yang sholat tersebut, sholatnya di masjid atau di rumah, ini juga menunjukkan kualitas keislaman dan ya kualitas Islamnya masyarakat tersebut. Belum ada. Jangankan sholatnya, masjid aja lah misalnya di Malang ini ada nggak yang sensus berapa masjid? Dari berapa masjid tadi yang aktif masjidnya sholat 5 waktu itu ada nggak? Karena di kampung saya sendiri itu paling tidak musola dekat rumah itu ada 2. Sholat jamaahnya itu takmirnya, terutama takmirnya, sholat maghrib sama sholat subuh tok. Kalau nggak maghrib atau subuh nggak ada yang ada. Nah ini di tempat saya tinggal situ. Baik, saya terserah kalau nggak ada ini apa namanya? Ya. Terus kemudian yang berkesempatan itu banyak juga yang mengatakan sholat dengan ritual setelah sholat itu lebih panjang ritual setelah sholat. Lebih panjang? Lebih panjang ritual setelah sholat. Setelah sholatnya, ritual setelah sholat, ya. Ya. Kalau kita sholatnya imam membaca apa sholat setelah Al-Fatihah itu paling panjang yang waktu itu kalau kita dari Nah, itu ya. Pertanyaan. Gitu. Ya. Kita kan tidak dianjurkan untuk berlari ketika ketinggalan sholat ya. Tapi beberapa kajian Usbah itu mengatakan ada kalanya memang kita harus lari atau cepat-cepat karena ada dalil yang mengatakan bersegera dalam kebaikan itu. Jadi ada kalanya kita harus untuk kebaikan harus lari. Ya. Boleh ya kan sekali kadang-kadang lari. Pak Udin kadang-kadang saya masih ambil sendal saya harus lari. Ya. Dengan dalil itu boleh atau Ya, baik. Yang pertama, ini ada garis ininya, persamaannya. Begini, jawabannya ya. Jawabannya secara normatif atau secara dialogis ya. Jadi dialogis begini. Nanti yang secara normatif. Rasulullah pernah menegur seseorang yang sholat cepat balik sekali, seperti nakoro itu paruhnya burung atau ayam ya. Nudul itu kan ketika rukuk ya seperti ayam atau burung nudul ya. Habis itu kan langsung gerak langsung kembali lagi. Habis itu seperti itu kan. Sujud juga demikian. Begitu sujud langsung berdiri. Ya seperti itu secara normatif sampai Rasulullah kemudian setelah selesai lewat Rasulullah sini sholat kamu sekarang. Loh, sudah sholat kamu tadi belum sholat. Nah, seperti tadi sholat seperti tadi dianggap Rasulullah belum sholat sampai 3 kali. Terus kemudian sampai ketiga kali ini Rasulullah mengajari langsung ketika engkau sholat rukuk makalah sampai tenang tumak nina. Ketika i'tidal juga tumak nina.
ketika sujud, kemudian duduk dan sebagainya secara tenang, tumaknina. Itu normatifnya seperti itu. Nah, tapi bagaimana tinjauan secara fikih sunnah? Secara normatif seperti itu, maka menurut Rasulullah belum sholat. Yang sesungguhnya itu shollu kama ra'aitumuni usolli, belum mengikuti Rasulullah. Terus bagaimana mengikuti selain Rasulullah? Ya, ini ada aspek-aspek yang lain, misalnya kondisi masyarakat atau keilmuan dan sebagainya, yaitu sesuai dengan tingkat capaian dari masyarakat tersebut. Tahu nih, ngerti ini seperti itu misalnya, ya dapatnya seperti itu. Islamnya tetap Islam, sholatnya dapatnya ya seperti itu. Terus kemudian kan hikmahnya kan banyak sekali. Di antaranya inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini ditagih begini lah, ada yang tagih gini. Di penjara itu ternyata banyak yang sholat, ada ustadznya juga misalnya. Nah, bahkan ngimami di masjid ada yang ngerti itu dan sebagainya. Bagaimana? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, ini bagaimana ayat mengatakan ini? Nah, dilihat kualitas sholatnya. Apakah sholatnya tersebut mengikuti seperti shollu kama ra'aitumuni, ya seperti itu? Karena janji inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, inilah motivasi untuk menjaga sholat kita itu, karena bisa membentengi kita dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Nah, pasti dia akan jujur. Maka kalau sholatnya benar, di luar orang juga akan jujur dan tidak akan maksiat dan tidak akan melakukan pelanggaran. Nah, kalau yang tadi ya kadang-kadang kita pertanyakan kadang-kadang gimana kita segera dalam kebaikan. Ini kan dialognya kan nggak normatif. Ya, artinya nggak normatif itu ya kadang-kadang kita dihadapkan suatu kondisi yang harus kita lari seperti itu. Nah, itu ya kadang-kadangnya tadi pas lagi apa gitu. Pas lihatnya apa? Tetapi dalam hal sholat normatifnya datanglah dengan sakinah, dengan tenang, jangan selari ketika sholat. Nah, walaupun bisa di rumah misalnya, masalahnya apa kok harus lari? Kan ini kita untuk sholat ya. Nah, itu kan umum kan dasarnya tadi suatu ketika, suatu saat. Suatu momen ya kita harus segera, tetapi ketika sholat jangan. Tetapi ketika hal yang lain misalnya itu nggak apa-apa, walaupun misalnya nanti sampai ketinggalan satu rakaat tok, bukan satu rakaat, satu sujud tok, itu sah jamaahnya seperti itu. Nah, itu menekankan bahwa ketika sholat ini secara normatif gitu ya, tetap kita tenang, tumakninah, dan dengan ketenangan. Baik, seperti itu. Baik, ya, karena sudah isya, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa memberikan motivasi pada kita untuk menjadi lebih baik. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hada, astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.